Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang P5. Nah, hari ini P5 kita yang membuat perencanaan adalah Bu Aris. Nanti Bu Aris akan menjelaskan tentang P5. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk, Mas, silahkan. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Nah, karena hari ini adalah Bu Aris yang melakukan perencanaan untuk P5 kita, silahkan untuk Bu Aris menyampaikan tentang perencanaan dari proyek P5 kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? P5. Tema kita hari ini adalah kewirausahaan dengan topik budidaya tanaman sayur dan toga di lahan terbatas. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat mengetahui tentang tanaman toga dan sayur, dan agar peserta didik dapat kritis dalam pemanfaatan lahan terbatas. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan tentang materi pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa? Bisa? Ayo, silakan berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Sebelum kita memulai penjelasan materinya, kita tepuk semangat dulu, boleh? Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apakah itu toga. Ada yang sudah tahu apa itu toga? Belum. Kalau belum, Ibu jelaskan dulu. Toga adalah tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga. Tadi apa anak-anak? Toga adalah tanaman obat keluarga. Adalah tumbuhan yang ditanam oleh keluarga di sekitar lingkungan rumah yang mempunyai khasiat penyembuh sebagai apotek hidup yang dimanfaatkan oleh keluarga secara sederhana.
Kemudian ada tujuan toga. Ada berapa tujuan toga anak-anak? Ada 5. Yang pertama apa? Sebagai tanaman obat keluar. Yang kedua, sebagai pemula pertama pengobatan suatu penyakit. yang ketiga, Membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan secara sederhana. yang keempat, Sebagai sistem pengobatan yang mudah dan aman. dan yang terakhir. Untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Kemudian, mengapa toga perlu dimanfaatkan? Kenapa sih toga itu perlu dimanfaatkan? Nah, kita cari tahu jawabannya. Karena yang pertama, pada umumnya toga itu relatif lebih murah. Yang kedua, efek sampingnya itu yang ditimbulkan oleh obat tradisional sangat kecil dibandingkan dengan obat sintetik. Yang ketiga, kandungan unsur kimia yang terkandung di dalam obat tradisional sebenarnya menjadi dasar pengobatan kedokteran modern. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, silakan anak-anak memperhatikan video yang Ibu tampilkan di slide dulu ya. Hai adik-adik, hari ini kita akan mengenal tanaman obat keluarga. Ada apa saja ya macam dan jenisnya? Yuk kita simak baik-baik. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat yang pertama adalah jahe. Tanaman obat yang selanjutnya, yang kedua adalah kunyit. Tanaman obat yang ketiga adalah daun sirih. Yang keempat adalah lengkuas. Tanaman obat yang kelima adalah lidah buaya. Tanaman obat yang keenam adalah kencur. Tanaman obat yang ketujuh adalah temulawak. Tanaman obat yang kedelapan adalah kapulaga. Tanaman obat yang kesembilan adalah jinten. Tanaman obat yang ke-10 adalah temu ireng. Tanaman obat yang ke-11 adalah daun kelor. Tanaman obat yang ke-12 adalah mengkudu. Dan yang terakhir ke-13 adalah daun gaji beling. Nah, adik-adik, itu tadi ya tanaman obat keluarga yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, setelah anak-anak menonton video tadi, di dalam video tadi ada berapa jenis tanaman obat keluarga? 13. Ada 13. Ada yang
bisa mencontohkan beberapa saja. Ada apa tadi? Jahe. Kemudian ada kunyit. Ada kencur, ada daun sih, dan lain-lain. Anak, tadi kan anak-anak sudah melihat presentasi tentang tanaman obat keluarga dan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Di sini Ibu memiliki jurnal tahap pengenalan. Di sini nanti anak-anak silakan diisi nama dan kelasnya, kemudian diisi beberapa pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Paham anak-anak? Paham. Semuanya sudah selesai mengerjakan lembar pengamatan presentasi dan videonya? Sudah. Siapa yang mau menyampaikan jawaban dari lembar pengamatan presentasi dan videonya tadi? Ya. Adik Heldi Sofana silakan maju ke depan. Lembar pengamatan presentasi dan video. Apa yang dimaksud dengan sayuran dan tanaman toga? Tanaman obat keluarga. 2. Apa jenis sayuran dan tanaman toga? Jahe, daun sirih, dan kunyit. 3. Apa manfaat dari sayur dan tanaman toga? Bisa menyembuhkan berbagai penyakit. 5. Sebutkan contoh sayuran yang tanaman toga. Apa manfaatnya untuk obat tradisional keluarga? 6. Dari paparan yang sudah kalian ikuti, berikan kesimpulan dari proyek ini. Toga penting bagi keluarga. Ya. Kasih tepuk tangan untuk Adik Heldi Sofano. Silakan duduk. Nah, anak-anak tadi kan sudah belajar mengenai apa? Tanaman obat keluarga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa toga adalah tanaman obat keluarga. Nah, di sekitar kalian kan sudah sering kan mengetahui apa saja tadi jenis-jenis tanaman toga? Ada jahe, apalagi kunyit, daun sirih, kencur, lengkuas, dan lain-lain.
Jadi, anak-anak, penjelasan Ibu atau pengenalan Ibu tentang tanaman obat keluarga, Ibu cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan di minggu depan tentang kontekstualisasi. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai ke tahap kontekstualisasi. Hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua berkunjung ke salah satu rumah warga untuk mengetahui apa saja tanaman obat keluarga yang ada di rumah warga tersebut. Anak-anak, Ibu akan membagikan lembar pengamatan. Nanti di sini anak-anak isi nama dan kelas, dan nanti silakan anak-anak diisi apa saja yang diamati. Kemudian hasil pengamatan apa saja, dan kemudian dikasih keterangannya. Paham sampai sini? Paham. Anak-anak, untuk pada tahap kontekstualisasi ini, mari kita berangkat untuk melihat tanaman yang ada di rumah warga sekitar. Ini tanaman apa, anak-anak? Ini? Ini? Terong. Itu? Jahe. Ini? Kencur. Di bawah? Kencur. Hari ini kita sudah pada di tahap aksi. Hari ini kita akan menanam tanaman sayuran dan tanaman toga dengan menggunakan media polybag. Hari ini anak-anak akan menanam sayuran dan toga di media ini. Nanti kita akan di luar ruangan, kita akan mengisi polybag ini dengan tanah, kemudian kita tanam dengan benih sayuran dan benih tanaman obat keluarga. Siap untuk melakukan aksi hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita ice breaking dulu biar semangat. Oke, siap? Siap. Tepuk semangat. Sudah siap untuk melakukan aksi kegiatan P5 kita hari ini? Siap. Oke, ayo kita keluar. Hari ini kita akan menanam bibit sayuran dan bibit tanaman obat. Nah, ini sayuran apa, anak-anak? Cabai. Kemudian yang ini terong. Ini tanaman apa? Jahe. Dan yang ini kunyit. Sudah siap untuk menanam hari ini? Sudah.
Anak-anak, hari ini kita sudah sampai ke tahap pemeliharaan. Jadi, nanti kita akan siram tanaman yang sudah kita tanam, kemudian akan kita beri pupuk kandang. Hari ini kita akan memanen dari hasil yang kita tanam kemarin ya. Yang pertama, ada tanaman apa ini anak-anak? Terong. Kemudian ada tanaman kunyit. Ini tanaman? Jahe. Ini? Kencur. Ini? Cabai. Cabai. Hari ini kita akan memanen hasil tanaman kita. Anak-anak, ini adalah hasil panen kita pada kegiatan P5 kita. Ini ada tanaman toga untuk obat tradisional. Dan kemudian ada sayuran yang dapat kita manfaatkan untuk membuat sayur. Silakan diangkat hasil. Tunjukkan hasil tanamannya. Anak-anak, kita tadi kan sudah melakukan tahap aksi, tahap pemanenan, tahap kontekstualisasi. Kemudian di sini Ibu akan melakukan refleksi. Ibu akan bertanya, apa yang telah anak-anak pelajari dalam melakukan proyek ini? Tadi kita sudah membuat proyek apa? Tentang P5, tentang menanam tanaman toga dan sayuran di lahan terbatas. Semoga nanti anak-anak dapat menanam tanaman toga dan sayuran di rumahnya masing-masing. Dan pembelajaran atau proyek yang sudah kita lakukan dapat anak-anak manfaatkan di rumah. Bagaimana pembelajaran tentang proyek kita, seru tidak? Seru. Jadi kita dapat mengenal beraneka ragam tanaman toga. Mungkin ini proyek kita tentang tanaman obat keluarga dan sayuran yang ditanam di lahan terbatas sudah selesai. Mari kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa pulang. Wal'asri
Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.